Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikoma Washintikasari dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sterilisasi. Jadi teman-teman udah biasa dengar nih, apalagi di situasi COVID-19 ini, apapun alat atau bahan makanan harus benar-benar steril. Nah, dalam mensterilkan alat dan bahan itu disebut dengan proses sterilisasi. Nah, proses ini merupakan penghilangan atau pembebasan alat dan bahan dari seluruh mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa berupa bakteri, virus, maupun jamur. Dalam proses sterilisasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisikal atau fisik dan secara kimia. Yuk kita bahas satu-satu secara fisikal. 1. Sinar. Nah, dengan sinar bisa menggunakan sinar matahari. Namun, dalam penggunaan sinar matahari itu, tidak semua sinar matahari itu baik untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sinar matahari yang baik itu adalah sinar matahari yang memiliki panjang gelombang 2000 sampai 2800. Selanjutnya bisa menggunakan lampu sinar ultraviolet, namun memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menembus kaca dan juga debu. 2. Temperatur ekstrim. Nah, dalam temperatur ekstrim ini kita udah lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu menyimpan daging dan susu di dalam freezer. Nah, dengan menyimpan dalam suhu ekstrim ini berkisar minus 4 derajat sampai minus 70 derajat Celcius ini menghambat pertumbuhan dari bakteri dan menghambat metabolisme dalam sel-sel bakteri. Iya, dehidrasi. Nah, teman-teman semua, kalau kita dehidrasi, itu artinya kita kehilangan cairan di dalam tubuh kita. Nah, sama seperti manusia, bakteri pun bisa mengalami dehidrasi. Dengan kita membuat bakteri ini mengalami dehidrasi, dia kehilangan cairan sehingga dalam pertumbuhan metabolisme serta pertumbuhan sel-selnya dia itu tidak akan baik, sehingga bakteri itu bisa mati. Itu contohnya adalah dendeng. 4. Tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini adalah salah satu cara atau proses sterilisasi yang paling baik. Nah, biasanya tekanan osmotik ini dipadukan dengan temperatur. Salah satu contoh alatnya yaitu autoclave. Autoclave ini mampu membunuh atau dapat mensterilkan alat dalam waktu 15 menit dengan tekanan 15 lbs dan 121 derajat Celcius. Alat-alat yang biasanya menggunakan autoclave ini adalah cawan Petri, tabung reaksi, ataupun alat-alat lainnya yang biasanya kita temukan di laboratorium. 5. Sterilisasi kering. Nah, sterilisasi kering ini dikhususkan untuk alat-alat yang memiliki ketahanan panas yang tinggi. Nah, contohnya adalah alat-alat bedah. Biasanya ini sterilisasi kering ini menggunakan sejenis oven, jadi kita mengeringkan alat-alat tersebut. Nah, itu merupakan proses sterilisasi secara fisikal atau secara fisik. Selanjutnya secara kimia. Nah, secara kimia ini ada dua, yaitu antiseptik dan disinfektan. Nah, untuk antiseptik sendiri ini berfungsi untuk membiosintesis serta mengkoagulasi pertumbuhan dari bakteri. Adapun bahan-bahan yang biasa digunakan untuk antiseptik adalah 1. Hidrogen peroksida atau H2O. Nah, hidrogen peroksida ini biasanya terdapat di cat rambut ataupun di pasta gigi. Fungsinya adalah untuk mengoksidasi pertumbuhan bakteri. Nah, garam merkuri. Nah, kata-kata merkuri ini udah nggak asing lagi ya, apalagi teman-teman nih yang biasa nonton TikTok, terus juga sangat suka dengan skincare atau alat-alat kosmetik, pasti sudah nggak asing dengan merkuri. Merkuri ini adalah salah satu bahan yang cukup berbahaya, maka dari itu dalam penggunaannya sebagai antiseptik pun hanya diizinkan 0,1% dalam penggunaannya. Sehingga dalam penggunaan garam merkuri ini dalam kosmetik ini perlu diawasi pemerintah, dan untuk teman-teman semua juga harus benar-benar teliti terhadap kosmetik ataupun skincare yang kalian gunakan, karena jika terkandung garam merkuri ini sangat berbahaya dan akan bersifat toksisitas terhadap ginjal, hati, ataupun otak, dan bisa juga mengakibatkan sensitivitas terhadap kulit. 3. Boraks. Nah, selain merkuri, boraks juga sudah sering sekali kita dengar. Dan setiap mengingat kata atau mendengar kata boraks ini, pasti kita akan mengingat tentang bakso boraks, ataupun tahu boraks, dan lain sebagainya. Sebenarnya penggunaan boraks ini dalam antiseptik cukup baik, namun biasanya digunakan juga dalam bahan-bahan makanan yang akan mengakibatkan makanan itu lebih kenyal
dan juga lebih awet. Nah, biasanya makanan yang mengandung boraks ini akan terlihat lebih putih. Namun diingat lagi, boraks ini juga bersifat toksisitas terhadap tubuh. Misalnya juga dapat mengiritasi ginjal, lambung, jantung, serta akan merusak saraf. Nah, penggunaan antiseptik ini biasanya dilarutkan, boraks ini dilarutkan di air dan digunakan sebagai tetes telinga. 4. Triklosan. Nah, triklosan ini berfungsi untuk menghambat biosintesa pada bakteri. Nah, triklosan ini sebenarnya sangat sering kita jumpai biasanya di sabun mandi, sabun cuci tangan, deodoran. Nah, triklosan ini pasti terkandung di dalam bahan-bahan tersebut. Ya, dalam penggunaan sabun dan sabun cuci tangan, deodoran itu sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri di dalam tubuh kita. Nah, yang kelima yaitu alkohol. Alkohol yang baik digunakan adalah alkohol yang mengandung 70% untuk menggunakan antiseptik. 6. Rivanol. Nah, kalau teman-teman sering ke rumah sakit nih karena luka, pasti ada satu cairan berwarna kuning yang akan diberikan terlebih dahulu ke luka kalian. Nah, cairan itu disebut dengan rivanol. Ini merupakan cairan kuning yang berfungsi untuk mengatasi adanya bakteri pada luka. Selain itu juga berfungsi sebagai membersihkan dan mengoperasi luka pada tubuh. Setelah antiseptik, ada yang disebut dengan disinfektan. Nah, pada awal-awal COVID-19 ini disinfektan sangat sering digunakan di makhluk hidup, padahal sebenarnya penggunaannya sangat tidak dianjurkan untuk diberikan di jaringan hidup. Nah, dapat mengiritasi permukaan-permukaan di dalam tubuh. Nah, golongan-golongan disinfektan yang pertama ada alkohol, contohnya adalah etanol. Nah, kalau diberikan di jaringan hidup, ini dapat mengiritasi serta bisa terbakar. Yang kedua ada aldehid, contohnya ada formaldehid, ini juga bersifat karsiogenik dan mengiritasi selambut lendir. Yang ketiga ada oxidizing agent. Nah, ini biasanya digunakan untuk jamur, virus ataupun bakteri. Dalam penggunaannya ini, dia mengoksidasi pertumbuhan bakteri serta memiliki kelemahan. Jadi oxidizing agent ini juga bisa korosif terhadap benda-benda logam. 4. Fenol. Nah, fenol ini bisa merusak lapisan lemak pada bibit penyakit. Nah, yang terakhir ada ammonium quaternass atau quartz. Ini memiliki keuntungan bahwa toksisitas dalam tubuh itu rendah, tidak berwarna, dan tidak korosif. Dalam penggunaan disinfektan, kita juga harus memperhatikan banyak hal. Yang pertama, yaitu jenis bibit penyakit. Jadi kita harus tahu bibit penyakitnya itu apa. Kalau misalnya virus, dia itu lebih baik digunakan untuk golongan disinfektan apa, misalnya oxidizing agent, seperti itu. Nah, untuk bakteri lebih baik digunakan disinfektan yang bergolongan ammonium quaternass, seperti itu. Selanjutnya, sifat kimia dan formulasi. Dalam memformulasikan ini juga kita harus benar-benar tahu apa formulasi yang tepat untuk sehingga penggunaan disinfektan ini lebih efektif. Kombinasi surfaktan ini sangat dianjurkan dalam penggunaan disinfektan. Selanjutnya, dosis pemakaian. Dalam pemakaian disinfektan juga memiliki dosis-dosis. Jadi tidak sekedar kita menggunakan disinfektan secara langsung dan secara acak seperti itu. Dalam penggunaan disinfektan, kita juga harus memperhatikan dosis pemakaiannya. Jadi setiap meter persegi itu kira-kira 300 ml yang diperlukan untuk menggunakan disinfektan. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan disinfektan pada rumah ataupun pada hewan di kandangnya, itu kita harus benar-benar menghitung dosis yang tepat untuk melakukan disinfektan di sana. Seperti itu. Waktu kontak. Nah, waktu kontak ini juga kita harus perhatikan karena disinfektan itu juga memiliki kurun waktu tertentu untuk efektif saat digunakan. Nah, misalnya pada oxidizing agent ini efektif selama 15-30 menit. Material organik. Nah, dalam penggunaan disinfektan juga kita harus melihat tempat atau alat yang kita akan disinfektan itu harus bersih, benar-benar bersih dari materi organik, karena materi organik seperti darah ataupun feses ini bisa menghambat efektivitas disinfektan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Selanjutnya suhu. Nah, semakin tinggi suhu,
semakin cepat disinfektan itu menguap sehingga efektivitasnya semakin menurun. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan disinfektan, kita harus tahu juga suhu di tempat itu berapa. Selanjutnya kita harus memperhatikan pH lingkungan kita juga. Misalnya oxidizing agent itu dia efektif pada bas asam, nah dan quartz itu dia efektif pada pH yang netral. Dan yang terakhir, kesadaran pelarut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dadah.